Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa na'udzu billahi mu'allifi hadzal kitabi yashhaduna bihi anna Allaha yuridu fil jannah wa yanfa'una bi as-salihin wa yu'allimuna min dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal amal ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal 'ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil 'ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa yanbaghi, dan seyogyanya yanbaghi ini artinya reminder, pengingat yang harus betul-betul diperhatikan. Namanya wayan bagi. Kalau bahasa ininya seyogyanya, seharusnya tolong perhatikan, ingat-ingat baik-baik gitu ya. Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, apa alla yakhtara, bahwa tidak memilih sapa si talibul ilmi nau'a ilmin binafsihi, akan satu macam ilmu binafsihi, dengan sendirinya si talibul ilmi. Bagaimana seharusnya? Baiknya yufawidu, itu diserahkan, dimusyawarahkan, diobrolkan, amruhu, opo perkara si thalibul ilmi, atau hunya kembali kepada satu macam ilmu, ilal ustadi, kepada seorang guru. Kenapa kita tidak boleh memilih sembarangan tentang macam ilmu apa yang harus kita pelajari? Seorang guru qad hasala, ikut telah melakukan lahu, kepada si ustadz itu, at-tajarubu, opo pengalaman atau percobaan, fi dzalika, pada mencari ilmu atau dalam memilih. Sapa si ustadz ma, akan apa-apa yang bagi yang seyogyanya, likulli ahadin, bagi setiap seorang atau setiap individu, wama, dan apa-apa yaliku, yang cocok, opoma bitab'iyatihi, dengan sesuai karakternya. Hanya kembali thalibul ilmi, karakter garis miring kemampuan garis miring latar belakang. Ada sebuah cerita, wa kana syekhul al-ajalu al-ustaz al-hafadhi, dan adalah yang agung, al-ustaz, yaitu seorang guru, syekhul Islam, yaitu syekh Islam,
burhan, dalil kebenaran din dan agama. Rahimah semoga merahmatihu akan Syekh Allah sintun Allah Ta'ala yang maha luhur sintun Allah. Yaqulu beliau berkata, karena fi zamanil awali pada zaman dulu, yufawiduna itu menyerahkan sopom atau yufawaduna umurahum, yufawiduna perkara-perkara mereka, garis miring masalah-masalah mereka dalam kurung garis miring kesulitan-kesulitan mereka kepada siapa? Fit ta'allumi di dalam mencari ilmu, ila ustadihim kepada guru mereka. Maka mereka itu selalu menyerahkan urusan belajarnya kepada guru. Maka apa yang terjadi? Wakanu lan adalah mereka, artinya apa? Ulama, yasiluna itu berhasil sopo mereka ila maksudihim kepada harapan atau keinginan mereka. Murad itu artinya yang dituju juga. Kalau maksud itu adalah tempat real, kalau murad itu sesuatu yang seperti maksudnya itu wal tadi koma ya, ini sekarang walan sekarang atau pada zaman ini, yakhtaruna memilih sopo para pencari ilmu biangkusihim dengan diri mereka atau dengan sendiri tanpa ada pertanyaan atau nanya dulu kepada guru. Nah, pada zaman sekarang orang yang pencari ilmu itu tidak nanya sama guru. Maka apa yang terjadi? La yahsulu maqsudahum, maka tidak akan berhasil sapa si talibul ilmi maksudahum akan keinginan mereka minal ilmi dari mendapat. Cocok untuk kelas 3 sanawiyah sama kelas 3 aliyah. Wa kana yuhka, dan adalah telah dihikayatkan, anna Muhammad bin Ismail, sesungguhnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Bukhari, itu menjadi seorang muhaddis pelopor. Karena kenapa? Lihat ini. Rahimahu semoga merahmati hu akan Imam Bukhari, Allahu sinten Allah Ta'ala yang maha luhur sinten Allah, karena adalah Imam Bukhari bada'a beliau memulai belajar bi kitabis sholati dengan bab salat ala Muhammad ibn al-Hasan kepada Syekh Muhammad
Al-Hasan. Faqala lahu. Nah, ini menggunakan fa. Berarti ada jeda dulu. Berarti ada proses. Kalau menggunakan waqala berarti setelah lalu berkata sapa Syekh Muhammad bin Hasan lahu kepada Imam Bukhari, idhab, pergilah engkau, wa ta'allam, dan belajarlah ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Berarti setelah selesai belajar bab fikih. Lamma ra'anna dzalikal ilma alikun bi tab'ihi. Lama tatkala ro'a melihat sapa Syekh Muhammad bin Hasan anna dzalikal ilma, bahwasanya ilmu itu, apa ilmu itu ilmu hadis, alikun itu cocok bi tab'ihi, sesuai dengan kemampuan Imam Bukhari. Koma wa talaba, dan mencari, tanggung. Wayan bagi, itu tadi titik ya. Wayan bagi, dan seyogyanya, li talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, alla yajlisa, bahwa tidak yajlisa, duduk sapa si talibul ilmi, qoriban, hale dekat, minal ustadi, dengan guru, inda sabki, tatkala belajar, darurat, atau dengan pada darurat. Lalu bagaimana balian bagi, akan tetapi yang bagi seyogyanya, ayyakuna, bahwa ada si talibul ilmi, bainahu, antara si talibul ilmi, wa bainal ustadi, dan antara seorang guru, qadrul qusi, iku sejarak busur panah. Ini kejauhan ini, sekira-kira sebusur panah. Sebusur panah kan 1 meter ya. Ini berapa meter? 2-3 meter. Fa'innahu, kenapa demikian nggak boleh dekat-dekat dengan guru? Karena bau jigong, karena santrinya tidak pernah gosok gigi. Bukan. Iya, bisa aja. Fa'innahu, maka sesungguhnya jarak itu, aqrabu, iku lebih dekat, ila ta'zimi, kepada penghormatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, serta ibu-ibu wali santri yang ada di rumah, ataupun para hadirin yang mendengar, yang mengikuti pengajian Ta'lim. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang fayattabi'una ahsanal qaul, orang-orang yang mengikuti akan perkataan-perkataan yang paling benar. Baik, kita sekarang masih
membahas tentang bagaimana seharusnya seorang santri itu. Si Purabaya itu bagaimana agar berhasil. Si Afwan itu harus bagaimana agar menjadi orang yang berhasil penuh dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana si Ragil itu berhasilnya seperti Imam Bukhari. Bagaimana si Parel itu cara belajarnya para ulama sehingga berhasil seperti ulama. Bagaimana si Repani itu langkah-langkah belajar. Karena ulama warasatul anbiya. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengikuti cara orang yang mendapatkan warisan itu. Nah, bab ini masih membahas itu. Maka wayan bagi li talibil ilmi alla yakhtara nawa'in bi nafsihi bal yufawidu amruhu ila ustad. Bahwa seorang pencari ilmu itu tidak boleh sembarangan belajarnya. Harus dipasrahkan, harus bertanya kepada ahlinya. Bi, boleh nggak saya belajar seperti ini? Boleh. Bi, boleh nggak saya belajar seperti ini? Boleh. Oh, ini tidak boleh karena kamu belum waktunya. Si Ragil misalkan sekarang belajar Fathul Mu'in, belum waktunya. Si Jeremy misalkan pengen belajar tafsir Ibnu Katsir misalkan. Atau si Konita pengen belajar Balaghah misalkan atau mantik, belum waktunya. Maka tidak boleh sembarangan mencari ilmu itu. Begitupun dengan kemana kita harus melangkah. Apakah kita harus tinggal di lembaga ini sampai 6 tahun atau keluar? Apalagi yang sudah daftar, itu namanya menurut versi kitab Talimut Talim adalah min su'il adab. Daripada adab yang buruk. Karena tidak yufawidu ila ustadi. Ketika si Najlah tidak tahu di mana Sukabumi itu, tahu Sukabumi. Terus Tipal udah pernah ke Sukabumi, bahkan tiap hari, karena dia dagang tahu bulat tiap hari kan, tahu bulat digoreng dadakan tiap hari ke sana. Maka Najlah ingin pergi ke Sukabumi. Apakah Najlah bertanya kepada Ziyah, kepada Aisyah, atau kepada Nadir? Sedangkan mereka bertiga ini tidak tahu, maka pastilah Najlah itu akan bertanya kepada Tipal karena orang yang tahu. Begitupun hal dalam mencari ilmu. Maka Abi tegaskan sekali lagi, orang yang tidak menyelesaikan ilmunya di satu tempat itu sebagai pertanda bahwa dia tidak akan menjadi ahli ilmu. Silakan baca sejarah-sejarah para ulama. Bahkan Mu'alim Syafi'i Hadami itu pertama kali belajar Al-Quran kepada Mu'alim Saidan di Keranji. Setelah selesai, Mu'alim Syafi'i Hadami itu disuruh belajar Nahwu Shorof sama Kiai Mukhtar. Habis selesai itu, Mu'alim disuruh belajar Ibnu Aqil dan yang lainnya kepada Habib Ali Bungur. Terus dan mereka berhasil. Dan sekarang bagaimana anak-anak? Begitupun orang tua.
Orang tua boleh mengambil jatah pendidikan bilang ajar setiap hari. Mungkin ini hanya sebatas informasi. Maka dengarkan. Orang yang kelas 3 sanawiyah ingin keluar tanpa ada dimusyawarahkan min su'il adab. Bagian daripada su'il adab dalam mencari ilmu. Tanya dulu sama Teh Ayu. Qurannya sudah lancar apa belum? Tanya dulu sama Kak Khalid. Sudah lancar belum Qurannya? Kalau belum selesai, lanjutkan terus. Quran sudah selesai. Tanya kepada guru fikihnya. Tanya kepada guru nahwunya. Jangan sampai Anda menjadi santri yang produknya gagal. Karena tidak selesai. Maka kalau pengen Nabi lebih tegas, haram aja kelas 3 sanawiyah keluar. Apalagi yang sudah daftar. Karena kenapa melanggar ini? Kecuali dalam hal yang syar'i, seperti si Chandra tiba-tiba bapaknya gawena pindah yang Selat Hormuz misalnya di Iran itu. Silahkan pindah. Renungkan. Begitupun dengan kelas 3 aliyah. Anda mau kuliah, mau pesantren lagi, atau mau kawin? Hah? Rangga misalkan nggak kuat ini, udah gue pengen kawin aja ini. Gue kawin ini sama ayam, kuat misalkan. Silakan. Saya mau kuliah. Kuliah itu banyak jurusannya. Seperti tadi, Umiani itu ngomong, Kak, siapa nih yang mau ikut lomba-lomba matematika? Katanya baru Afwan banget. Menurut kakak siapa? Abi nggak ngajar matematika. Tanya sama Bu Juria. Tanya sama Pak Ali. Tanya ke sana. Siapa yang harus dikirimkan dalam olimpiade matematika? Ya kan? Itu namanya yufawidu ila ustadi. Paham? Clear? Kalau kelas 3 sanawiyah ini juga, kalau ini pengajian belum meyakinkan juga, istighfar Anda. Kenapa demikian, Bi? Karena guru-guru kita semuanya, para alim ulama itu telah melakukan at-tajarub namanya. Percobaan. Gini-gini. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, seperti binatang yang liar. Binatang yang binal, binatang yang susah ditangkap, ya kan? Ada ayam hutan namanya, itu susah ditangkap. Sampai ingin nangkap ayam abi yang ayam kawang hese, itu bukan ayam hutan, apalagi ayam susah ditangkap. Maka ada keringat yang dikeluarkan sama para ulama itu dalam mencari ilmu. Nah, ilmu pun sama seperti itu. Seperti binatang liar, harus ditangkap. Bagaimana cara dan triknya? Kan dicoba Najwa. Enggak dicoba sekali. Dikejar-kejar, hayo, buat enggak kena. Udah capek. Enggak begitu. At-tajarub itu adalah tafa'ala. Artinya dicoba lagi. Nah, yang kita cari adalah bukan berhasilnya itu seorang ulama, tapi bagaimana ulama itu berhasil. Apa yang akan didapati oleh kalian jika kalian itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apa yang akan dilewati ketika belajar nahwu shorof? Ini kesulitannya. Terus dia cari sampai menemukan. Nah, menemukannya itu miftah, itulah nanti yang menjadi at-tajarub itu.
Karena kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati kita itu bagaikan nur, cahaya. Dan cahayanya tidak pernah redup. Bersinar terus. Dunia ini adalah gelap walaupun kenyataannya terang. Gelap dalam artian tanpa ada ilmu kita akan tersesat. Maka kata Nabi, ketika ada orang jahiliyah yang menghina Nabi, yang ingin menyiksa para sahabat, apa kata Nabi itu? Karena sesungguhnya mereka belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah al-ulum, pengetahuan atau dakwah Islamiyah. Mereka sudah dapat bahwa Nabi itu adalah khatamun nabiyyin, Nabi terakhir. Tapi belum menjadi hidayah. Kenapa? Belum masuk ke dalam hati. Ketika sudah masuk ke dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, maka ilmu pun sama, ketika sudah masuk ke dalam diri kita itu tidak akan hilang kecuali dengan al-ma'asi, kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena guru itu mengetahui karakter anak. Maka guru yang baik adalah guru yang mengetahui kelebihan dan kekurangan anak didiknya. Guru yang hebat adalah guru yang tahu apa si anak ini mau dicetak jadi apa. Jadi kue donat, bolu, nastar, apa kue pengantin, sah. Mau dicetak emas, Anda mau masuk ke ABRI, badannya pendek, tobiatnya nggak cocok. My dream or my ambition was to be a soldier. Cita-cita Abi itu dulu tuh menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Iya. Cita-cita Abi itu jadi ABRI. Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dua pilihannya, kalau nggak angkatan bersenjata Republik Indonesia di darat, angkatan darat atau angkatan udara. Maka waktu kecil itu Abi tuh banyak mobil-mobilan tank-tank sama kapal, pesawat. Itu sampai kelas sanawiyah Abi masih pengen jadi ABRI. Tapi sadar diri, badan Abi kan imut. Itu mutlak. Mentertawakan dulu itu dosa loh. Aisyah. Abi itu pendek. Sadar. Enggak jadi ABRI karena enggak cukup postur Abi. Nah, namanya itu tobeat. Si lagi pengen jadi petinju lah. Nanti lawannya begini, kemana jelema ieu cenah. Itu namanya tabiat yang bisa kita lihat. Begitupun si Ridwan ini cocoknya memang ini kayaknya jadi politik ini kayaknya. Malah jadi kiai. Akhirnya agama dipolitisasi. Dijadikan alat untuk politiknya dia. Itu agama. Nah itu kan tidak selesai ngajinya. Maka kelas 3 sanawiyah, kelas 3 aliyah itu tanya, Bi, saya mau jangan ke Abilon, tanya ke Abah, ke Kawawan, ke Kaholi, ke Anu, ke Minani, ke Teneneng, ke Tewa, dan ke yang lain. Saya tuh cocoknya gimana nih? Bahkan almarhum Syekh ketika putranya almarhumah Rikoh itu mau kuliah di mana? Yang pernah disampaikan, yang
pernah mau kuliah di UIN itu jurusan akuntansi. Nanya kan almarhumah itu, Pak, Riko cocok nggak ke akuntansi? Jangan tanya sama bapak, tanya sama guru akuntansinya siapa, Pak Budi. Bertanya almarhumah itu, dan cocok. Dan almarhum juga bertanya kepada Pak Budi, Pak Budi, anak saya mampu nggak apa di UIN itu akuntansi? Saya nggak tahu, kata Pak Budi. Insya Allah saya, almarhumah waktu itu ya, maksudnya Riko itu siap, Riko musyarokoh itu siap apa mampu untuk di UIN. Alhamdulillah nilainya besar, gede nilainya. Artinya masuk ke the best 5 kalau tidak salah. Kan lumayan. Paham? Paham nggak? Si Jiki pengen jadi pegulat, ya pegulat. Ya. Anda boleh menjadi apapun, tapi jangan dilupakan namanya ilmu agama. Maka dikatakan man hurimal usul hurimal wusul. Catat tuh, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak tahu dasar-dasar agama, hurimal wusul, maka haram masa depan yang baik itu akan datang. Anda boleh jadi dokter, tapi kamu harus paham agama dulu. Maka nih saat ini nih sanawiyah, betulkan dulu Anda punya Al-Quran. Bereskan dulu Al-Quran kamu, tajwidnya, fiqihnya, nahwu sorofnya. Buktinya apa? Yang sekarang tidak jauh-jauh. Dan ternyata anak pesantren lulusan aliyah bisa masuk ke teknik informatika di UIN Malang. Siapa? Kanajmi kan? Ada jadi bidan, ada yang jadi kerja di BUMN tuh banyak, yang jadi pejabat banyak, yang jadi politikus banyak. Kenapa mereka berhasil? Insya Allah mereka itu dasar-dasar agamanya Dasar agama itu apa sih, Bi? Satu, baca Qurannya benar. Iyalah, baca Quran juga nggak benar, gimana benar sholatnya, panjang pendeknya, ya kan? Abi kadang suka terbingung, bapak-bapak, ibu-ibu, punten ini agak sedikit menyakitkan mungkin. Saya kurang bangga sama pejabat, sama siapapun yang beragama Islam, prestasinya segudang, bisa hafal ini, bisa hafal ini, tapi ketika baca Al-Quran dia itu tidak mampu. Namanya itu baik, tapi ada cacatnya. Apalagi kelas 3 sanawiyah yang belum selesai Al-Qurannya, waduh, ada masuk sekolah di SMK, masuk sekolah di SMA, dapat apa Anda belajar di sana? Bukan nggak bagus. Maka itu belajarlah sungguh-sungguh. Man hurimal usul hurimal usul. Dah. Nah, yang ketiga, dengan cara kita menyerahkan, bermusyawarah, bertanya, berdiskusi dengan guru-guru kita, maka ulama-ulama juga, orang-orang sukses juga begitu, maka mereka berhasil apa yang dimaksudkan mereka dan apa yang diinginkan mereka dan apa yang dikehendaki mereka. Apakah Anda tidak percaya dengan seperti ini? Anda lebih percaya kepada
teman Anda keluar, Anda pengen keluar. Di mana seorang santrinya? Di mana talimnya? Di mana keringat orang tuanya? Masa gara-gara teman Anda bisa berubah? As-sahib pohon yang kemarin itu, minggu kemarin as-sahib sahib, teman itu mempengaruhi itu ada dua, bisa baik bisa buruk. Mau Parel, kamu mempengaruhi, kamu terpengaruh sama si Repan, hal yang jeleknya sudah najis. Kan begini, si Irji mau keluar sama si Eljam. Karena si Eljam CS, jadi kamu keluar. Karakter kamu itu berbeda. Maka orang yang belajar karena teman, siap-siap Anda akan gagal. Wah, nggak bisa sukses. Betul, Anda sukses. Tapi dalam usul berbahaya karena usulnya tidak diperhatikan. Maka Bapak, Ibu mungkin sepakat sama saya pribadi, sama Abi, bahwa pengetahuan agama itu dulu harus yang kita pondasi. Bukan matematika, bukan fisika pondasi kehidupan itu. Adalah tauhid. Ke Islam adibu auladakum bila ilaha illallah. Didiklah anak-anak kamu dengan tauhid. Maka ada aqidatul ahli sunnah wal mengerucut nih sekarang, mulai kelihatan. Ya. Maka kalau tidak ada yang setuju dengan pernyataan kami, ya terserah ke gue. Wal an yahtaruna bi anfusihim la yasulu maksudahum minal ilmi wal fiqh. Wal an, dan pada kenyataan zaman sekarang, para pencari ilmu mereka memilih dengan diri mereka, milih sendiri tanpa dipasrahkan tanpa ditanyakan kepada gurunya. Apa yang terjadi? Mereka tidak berhasil dengan cita-cita mereka, keinginan mereka, harapan mereka. Karena kenapa? Ada namanya su'ul adab. Ya. Andai kata ilmu Nabi itu diturunkan melalui kitab ini, tulisan ini, saya akan borong mungkin. Tapi tidak. Warisan Nabi itu diwariskan pada hati-hati orang-orang yang soleh. Para alim ulama itu. Ya kan? Andai kata warisan Nabi itu ada di kitab, maka Google, siapa tuh? Facebook siapa? Yang pemilik Facebook? Dennis namanya. Pemilik Google, ChatGPT, maka dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan warisan Nabi. Atau tukang kitab yang paling banyak mendapatkan warisan, bukan itu, tapi adalah nur, cahaya. Tuh. Dan diceritakan bahwa Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu adalah pelopor, pencetus, penggagas adanya ilmu hadis, namanya Sahihul Bukhari. Kenapa dia menjadi seorang ulama? Kenapa dia menjadi seorang muhadis? Bahkan tingkatan pertama dalam ilmu hadis, artinya Nabi meninggalkan 2 dalam hidup itu untuk bekal kita. Apa canda pertama? Gagaroka kanyut, Al-Qur'an, Asani wal hadis.
Al-Quran sudah ada, ini Al-Quran. Ini tuh Al-Quran. Sudah ada. Yang menghilangkan titik satu pun maka akan ketahuan. Karena Al-Quran akan dijaga. Tetapi hadis qaulun wa fi'lun wa iqrar, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi itu perlu direkam, perlu melalui mulut ke mulut. Maka dari mulut ke mulut itu, yang punya mulutnya itu bagaimana? Oh, dia mah tukang gosip, si Ali jeung si Ma'ruf misalkan, enggak dipercaya. Maka menjadi ahli hadis itu berat sekali. Berbohong sekali saja selesai jidan. Jadi ahli hadis itu bukan hanya pinter. Pinter itu adalah munnah ataupun minnatun minallah atau fadlun minallah. Dihasilkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kamu semangat belajar terus dari pagi sampai ke malam, tapi tidak niat karena Allah, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. 10 tahun, 12 tahun pun Anda belajar di pesantren ini tidak akan menjadi orang. Dan kamu belajar karena Allah, ingin menegakkan agama Islam, ingin menegakkan agama, ingin menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka akan berefek tuh belajarnya. Apalagi belajarnya buka kerudung, pakai celana pendek, kelek kemana-mana, bau kelek, jore, hidung, sungguh daripada tidak beradab, buku di mana-mana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, secara bertahap kita sama-sama, Abi juga sama, masih thalibul ilmi, masih menjadi orang pencari ilmu. Maka dengan cara-cara yang ada dihadirkan sama talim-talim ini, yuk kita lakukan bersama-sama. Bukan masalah menjadi ulama atau tidaknya, tapi ada cahaya Nabi dalam. Kalau kita punya cahaya, bisa menyinarinya, betul nggak? Bagaimana sih dia akan menyinari? Pulang ke Cigudeg, masuk ke peta enggak? Bagaimana pulang mau ke Cigudeg, enggak punya lampu, motornya mati, bisa sampai enggak? Enggak bisa sampai. Mendapatkannya itu nur cahaya itu. Ya. Selanjutnya, maka Imam Bukhari itu memulai dengan bada abil kitab di sholat, tentang pembahasan masalah sholat. Artinya babul fikih, apa rukun, sunnah, belajarnya sungguh-sungguh. Setelah selesai belajar bab sholat, faqala lahu, lalu berkatalah gurunya Imam Bukhari itu siapa? Syekh Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan. Setelah beres nih belajar sholatnya nih, faqala, maka menggunakan fa itu. Setelah dilihat, ternyata nih si Elja nih udah pinter nih sholat, udah bisa nih. Lanjut, kata gurunya, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Kau Bukhari, kau Ismail, berangkat mana, pindah. Ilmu aing geus biak ka itu mana, geus. Mana yang geus melewati level 1. Berangkatlah Imam Bukhari belajar ilmu hadis. Berangkatnya itu karena dimusyawarahkan dulu, namanya ada fa itu adalah gini, akulu fa asrob. Apa bedanya akulu wa asrob? Apa bedanya? Aku makan, wa asrob, lalu minum. Terus ada akulu, aku makan, fa asrob, apa langsung minum? Tidak, ayah jeda dulu.
mungkin senam dulu atau apa dulu, ada tamu dulu, baru fa asyrob. Namanya fa itu namanya huruf a atau maka setelah selesai belajarnya faqala maka berkata gitu, memerintahkan tuh Syekh Muhammad bin Hasan baru nyuruh. Belum baca Al-Quran selesai, udah mau pindah pesantren. Belum selesai Al-Qurannya sudah mau pindah kelas di diniyah karena nggak ada temannya. Anda belajar karena Allah, apa karena teman, apa karena malu? Biarin Anda kelas 3 aliyah masih belajar Iqra. Biarin. Kenapa harus malu? Ya kan? Yang nyuruh siapa? Rasulullah. Yang nyiptain Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita malu sih? Justru malu kalau sudah gede Anda baca Al-Qurannya belum selesai. Betul? Maka yang belum bisa baca Al-Quran kelas 1, kelas 2, fokusin. Reno sudah lancar? Bahasa Persia? Bahasa Ibrani? Ngomong apa? Insya Allah. Oh, sudah selesai? Tanya sama Kak Hauli, Kak, Reno udah selesai belum? Selesai kamu ya? Oleh sih, udah. Silati. Sungguh-sungguh siang malam amsilati. Selesai amsilati, tanya sama Kak Agung. Pengantin gitu. Pengantin. Sudah selesaikah saya itu amsilati? Ujiannya gimana? Sudah selesai. Fitur sama kit. Selesai. Tanya, Bi, Reno udah selesai nih. Amsilati udah, kitab kuning sudah selesai. Tahfidz Quran alhamdulillah baru 15 juz. Terus Reno gimana, Bi? Kawin, jangan dulu. Masih letih. 15 juz. Yaudah, kata Abi, udah lanjutkan 30 juz, siap Bi. Lanjutkan. 1 tahun, Bi sudah selesai Reno. Mutkin belum hafalnya? Baru hafal doangan. Lanjutkan lagi sampai mutkin. Mutkin itu artinya kan begini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, karena na'budu ya karena nasta'in. Coba ente mau sambil main bola Anda juga bisa Fatihah ya kan? Coba baru hafalan. Innalladzina apa ya? Amanu apa? Itaku ya. Itu belum hafal. Sudah selesai? Udah selesai. Tanya lagi, Bi. Reno seharusnya ke mana nih? Kamu tuh punya bakat pengusaha deh. Udah, kamu belajar pertanian misalnya. Pertanian. Kamu belajar kuliah ke jurusan perekonomian. Belajar perekonomian. Insya Allah kalau seperti itu namanya dekat dengan keberhasilan. Nggak betah di sini mah. Bukan nggak betah, kamunya yang nggak mau sungguh-sungguh. Jangan kau kira Anda keluar dari pondok ini, kelas 3 sanawiyah, Anda lari dari masalah. Abi yakinkan Anda akan mendapatkan ribuan masalah. Maka kalau ada santri yang pindah karena ada masalah, selamat datang di masalah yang akan datang. Ada yang seperti itu. Nangis pulang karena digalakin sama temennya. Bukan nangisnya supaya kamu menjadi orang yang kuat, bagaikan Ultraman. Nangis ke Umi Nani, ke Teh Neneng. Kenapa lapar? Ada yang ngomongin Sipa.
si Pak itu cantik padahal mah enggak, itu fitnah bi misalnya. Nangis. Bukan si Pak pengen berhenti aja udah nggak kuat. Cemen. Kalau ada santri yang keluar, yang pulang gara-gara ada masalah di pesantrennya, Rasulullah SAW lebih daripada itu penderitaannya. Apa kamu nggak malu pada Rasulullah SAW? Coba bayangkan Chandra, kamu dibreak-break. Apa ibu? Dibreak-breaknya di sini bu. Dibreak-break, dikejar-kejar. Anak-anak tuh pada ya namanya anak-anak tuh ya. Gitu kan. Kalau ada yang ulang tahun bu, suka disiksa. Bukan, suka dijailin tuh sama anak teman-teman laki itu. Entah itu diguyur pakai air. Itu yang ulang tahunnya itu adalah suka lari, betul nggak? Sama santri kan, oh gitu kan. Dimatiin nggak? Mau dibunuh nggak? Nggak kan? Air di sini banyak nggak? Kenapa Anda lari? Takut kan? Bagaimana dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengah malam dikejar-kejar mau dibunuh? Mau dibunuh. Yang ngejarnya bukan jalan kaki, menggunakan kuda-kuda yang dipakai perang. Cepet nggak? Sampai-sampai Nabi ketahuan. Gelut, pedang. Selesai. Dan Nabi waktu itu kalah sama siapa tuh kafir apa gitu. Dan pedang Nabi itu jatuh. Dan pas mau membunuh, keluarlah pertolongan dari Allah. Bergetarlah tangan si jahiliyah itu. Jatuh pedang. Lalu sekarang diganti sama Nabi. Siapakah yang akan menolongmu saat ini? Tuhan saya sudah menolong saya untuk agar tidak dibunuh oleh engkau. Sekarang siapa kau yang akan menolong? Akhirnya berkat duel itu pertolongan dari Allah, maka kaum Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad SAW itu belok. Mana pepanggilnya si Muhammad deh? Untuk kan itu siga nama. Bayangkan Nabi diusir. Anda di sini gara-gara seperti itu. Bullying, Andanya yang kurang kuat mental. Maka andai kata ada sekarang Umar bin Khattab lahir, yang ngantuk-ngantuk kayak gini nih, yang tidak memperhatikan ini pasti dibunuh-bunuh nih sama Umar bin Khattab. Ada kalau ada orang Islam yang peleye-peleye, yang ngantuk-ngantukan, yang lemes-lemes itu, andai kata Umar bin Khattab sekarang itu hadir, pasti kalian dibunuh karena Anda adalah perusak Islam, penghancur Islam. Maka apakah Islam akan runtuh? Islam tidak akan runtuh, tapi Anda-andalah nanti yang akan meruntuhkannya. Karena kenapa? Islam tidak dibawa ke dalam hati kamu, tidak dibawa kepada raga kamu. Baru masalah pakaian, baru masalah ketersinggungan, Nabi nyawa. Maka santri-santri dalam Islam harus kuat. Maka kakak kelasnya harus menjadi uswatun hasanah. Pengurusnya harus menjadi pelindung yang menyejukkan. Adik-adik kelasnya menjadi adik-adik yang penurut, yang hormat. Kakak kelasnya memberikan kasih sayang yang tulus. Maka terjadilah namanya ulfah, kelembutan dan kasih sayang. Paham seperti itu? Paham? Maka
orang yang tidak fokus belajarnya, udah berapa tahun di sini di pesantren, masih belajar nahwu juga, kemana aja? Ngapain aja? Udah 3 tahun di sini belum bisa baca Quran, ngapain aja kamu hidup? Bahkan banyak sekarang yang sarjana pendidikan agama Islam, baca Qurannya belum beres. Ini bukan Abi yang berkisah, almarhum yang berkisah. Pengalaman almarhum selama 35 tahun menjadi dosen bahasa Arab di UIN Jakarta. Dan tes pertama yang almarhum lakukan adalah selalu silahkan tulis surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan dari 100 dari 10 yang dites itu hanya 1 mungkin yang betul. Itu jurusan bahasa Arab. Ya. Gitu. Siap? Yang belum bisa baca Quran, Anda malu ya? Ente ngapain di sini galer ruangan? Hah? Galer ruangan di sini, ngabisin duit orang tua ruangan. Minta mati aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kata si Kalib, si Kalib. Senyumnya luar biasa. Kata si Kalib, pokoknya saya nggak mau naik kelas 2 kalau saya Al-Qur'annya belum selesai. Lanjutkan, Lib. Tahu mereneng. Tahu ke mereneng? Tahu nggak mereneng? Hah? Mereneng itu gedeng-gedeng. Kacubak sautik, hang balik. Baju legit, hang balik. Hop balik ayeuna. Mulai sabar ayeuna. Anda, kita semuanya sama. Siapapun guru kamu, ulama, belum pernah ada namanya senang-senang dalam mujahadah fil ilmi. Ya. Maka dengan mengikuti saran daripada Syekh Muhammad bin Hasan, Imam Bukhari menjadi ahlu hadis. Maka lahirlah Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan imam-imam tentang ahlu hadis banyak semuanya. Karena daripada Imam Bukhari. Titik sama situ. Yang kedua, maka cukup aja. Ini soalnya Bapak Ibu, saya mendengar dari kelas 3 sanawiyah dari orang tuanya yang anaknya yang bermasalah. Dan kalau Anda ngajak-ngajak teman Anda untuk keluar dari pesantren ini, istighfar. Cung, kelas 3 sanawiyah, cung, mana orang-orang? Si Chandra, si Jidan ngajak-ngajak sama si Asad, yuk kita ke PAUD lagi. Parah ente dan. Si Asad, hayu. Kata Abah, yang 6 tahun di sini, insya Allah, kalau kamunya betul-betul ikhlas, ada bedanya. Dan yang 3 tahun di sini, tapi ngajak-ngajak teman-temannya untuk keluar, ente harus bertobat. Siapa orang yang Abi tahu? Ada 2 orang. Namanya Stefani. Bohong, aduh. Abi mendengar laporan, bertobatlah Anda. Ya, siap? Abi ini baru Bapak Ibu saya tegas seperti ini.
agak tegas karena memang dari tiap tahun saya mendengar bapak ibunya itu pengen terus anaknya mondok, tapi anaknya nggak mau, kan sedih kawan ya, sedih loh. Mending kamu bisa membiayai diri kamu sendiri, ini mah enggak, sedih, kasihan ke orang tuanya. Bukan ada yang gara-gara kamu nggak mondok lagi perekonomiannya turun. Karena kenapa kepikiran? Karena tidak ada yang menyelamatkan di dunia ini sekarang ini kecuali kita tahu tentang ilmunya agama. Sesat-sesatnya kalian nanti, sesalah-salahnya kalian, kalau kalian mempunyai pengetahuan agama, insya Allah kalian pasti akan kembali dan cepat kembalinya. Kalau ada nggak punya geus tua, udah tua bangka, pengen baru tobat sama Allah, ya Allah belajar alif bata saya, irarek belajar Al-Qur'an, celeketek paeh, bukan surga meureun gitu. Tapi kan tidak merasakan asiknya berlama-lama sholat, asiknya membaca Al-Quran. Karena Nabi kan hobinya baca Al-Quran. Imam Syafi'i kan hobinya membaca Al-Quran. Imam Malik dan ulama-ulama yang lain itu adalah orang-orang yang pecinta Al-Quran. Jadi ketika si Repan sekarang sudah ada agamanya udah bagus, kamu jadi pejabat nanti ketika sudah tua menikmati manisnya agama. Sholat nikmat, baca Quran nikmat, istri opat misalnya, itu anak 30 gitu kan, lehwan KB. Ya, anak-anakku abi tegas seperti ini karena dedeh ngaran saya. Bagaikan anak kecil yang lagi pilek pengen es krim, dilarang nggak sama ibunya? Apakah benci? Hah? Apa kesel? Enggak kan, karena sayang, karena si anak kecil kan enggak tahu pilek itu apa. Main habak wae kan? Beak we tilu. Dan yang selanjutnya adalah ketika ketika belajar itu jangan dekat-dekat dengan guru. Jaraknya seperti apa? Jaraknya sekira-kira satu busur, dekatlah. Berarti tidak boleh jauh-jauh belajarnya. Maka setiap abi ngajar di sekolah kan apa? Aku nang. Telepon. Jin. Ada gambar. Makanya abi ketika ngajar itu paling gak seneng tuh jauh-jauh. Enggak, seginilah sedang. Seginilah. Tuh. Maka pendidikan di sekolah itu memang harus ada pendekatan. Lebih baik gurunya yang mendekat atau muridnya yang maju. Sistem sekolah itu udah bagus, cuma ada yang perlu kita perbaiki. Makanya kan abi rapihkan ya kan, jadi aliyah kan di sana, betul nggak? Ini dasarnya Angel. Ini dasar. Jangan pernah mengajar kalau bangku belum rapi, ada dalilnya. Jangan dekat-dekat. Kenapa karena untuk ziman, rasa hormat, kecuali dalam darurat seperti apa ya ini ya, saya nggak paham, terus abi nggak ngelihat, nah, dekat nih si Repan di sini, abi di sini, ini boleh namanya darurat, tuh kan, paham ya? Cukup sekian. Wallahu alam bishawab, kurang lebihnya dimohonkan maaf. Mudah-mudahan berkenan. Sampai ketemu lagi nanti minggu malam Senin, insyaallah. Dan kita doakan Bapak Ibu, anak-anak kita menjadi anak-anak yang waladun soleh, auladun solehuna, anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa terus doakan anak-anak kita supaya istiqomah, teguh niatnya untuk berjalan fi
fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah matiin? Udah jam 7:30. Tadi dulu. Ke kamarana.